Today we have a very special activity untuk kalian semua. Kita akan berkunjung ke tempat bisnis dari mentors yang ada di sini. Dengan senang hati kita bisa saling membantu untuk mencari solusi jika ada sesuatu yang perlu dibenahi. Pasti saya belajar banyak dari Kesha, terutama cara dia membranding SK Kosmetik. Nah, ini sebenarnya tempat sederhana aku sama tim-timku yang solid, yang memberikan aku ilmu-ilmu juga. Lihat barang-barangnya itu udah menginspirasi banget. Kedepannya itu bisa diimplementasikan kepada toko kecil saya nantinya. Kita bisa diskusi semua hal-hal yang perlu dievaluasi daripada bisnis kalian. Dan tantangannya hari ini adalah seberapa kemampuan kalian mengidentifikasi problem bisnis dan kemudian solusi dari problem tersebut apa. 1 jam untuk membuat materi presentasi, 90 detik untuk mempresentasikan materi kalian. kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing founders. Mulai ada permintaan dari toko-toko di luar Jabodetabek, sehingga solusi yang akan kami segera lakukan adalah membuat distribution point di luar Jabodetabek adalah Bali. Apakah menurut kamu problem financial kamu saat ini emang benar-benar karena kurang disiplin, komitmen, dan akurasi itu tadi? Kadang lupa dalam hal mencatat. Saat ini yang megang financial siapa? Itu masih saya sendiri. Oke. Apa yang menurut kamu kayak what's the first thing that you need to do? Lebih ke marketing ya. Marketing, mesin potong, mesin pengering. Iya. Dua-duanya belum ada saat ini? Dua-duanya sebenarnya udah ada, keduanya rusak di saat bersamaan. Saat ini nggak bisa produksi sama Nggak sekali bisa. dong. Tapi basically kamu lagi nunggu 2 mesin ini untuk datang dan jadi gitu. Iya. Kemasan kamu tinggi banget ya? Karena kita kalau beli kemasan harus minimal 1.000. Karena produk saya adalah produk handmade yang membutuhkan skill yang khusus ya. Jadi saya pribadi membutuhkan untuk menduplikasi diri saya. Kadang nggak ada order, kadang ketika order itu datang, brek gitu saya nggak bisa Siap. ya. Dan saya harus memperbaiki infrastruktur workshop saya. Kita mempunyai kekurangan pengetahuan akan marketing online. Padahal pasar online saat ini adalah pasar yang sangat besar. Yang kita jalani dengan cara merekrut tenaga kerja profesional untuk bergabung bersama kami. Dan yang kedua, ada pendanaan produksi. Sebenarnya kita punya kapasitas yang besar, tapi kita tidak memaksimalkan karena dana yang terbatas. Berhubungan dengan storage, saya masih di kamar saya sendiri gitu. Jadi stoknya itu yang keluar masuk itu masih kurang terkontrol. Saya ingin tuh ke depannya mempunyai mini office untuk mengatur storage. Soal pengelolaan keuangan, apakah tercatat dengan baik? Untuk untung ruginya itu masih belum baik. Kalau kemarin cuma cara penggunaannya, tapi kalau sekarang lebih dibahas juga tentang ingredients-nya. Kita harus punya jalur distribusi yang kuat dan luas. Di Pavetia kita belum ada saat ini, sehingga strateginya adalah membangun jalur penjualan secara offline maupun online. Seringkali yang terjadi adalah saya kasih mereka kepercayaan, oke, saya kasih kamu 5 lusin. Tapi sebulan kemudian uangnya tidak ada, produknya hilang. Kami akan bekerja sama dan bermitra dengan hotel dan travel operators untuk distribusi. Tapi belum ada plan di research kayak misalnya di kota-kota ini nih yang orang travel paling banyak. I don't have the exact numbers, tapi memang travel industry di Indonesia kan sudah berkembang banget. Karena permintaan banyak, Makin tapi banyak. SDM-nya kurang. Kemarin sih terakhir ada 15, tapi ya mungkin ada kendala-kendala jadi tinggal 10 lagi. Saya harus mencari orang yang memiliki modal untuk melakukan pembiayaan di sisi produksi ketika purchase ordernya meningkat. Jadi di Indonesia ada 2 musim, kami akan mencoba musim yang satu lagi, yakni musim kemarau. Yakin? Cukup yakin. Tapi kenapa kamu bertahan terus selama ini dengan hanya 1 season? Itu adalah untuk memperkuat brand image kami sebagai Jadi produk sebelum waterproof, masuk ya. ke dalam Sebelum Spring masuk, Summer, ya. kamu memperkuat dulu dengan asosiasi si Renko tersebut? Iya. Sudah berapa lama? 2 tahun kan? 3 tahun? 3 tahun ya. Saya berencana mengubah namanya menjadi Saud. Artinya dalam bahasa Batak itu jadi. Kok tiba-tiba terpikir untuk mau rebranding dengan merubah nama Saud? Karena karakter tas saya itu tidak rock and roll gitu. Kita sudah siap untuk membacakan hasilnya. Pemenangnya adalah Erika dari Pavetia. Yang terbaiknya adalah Robi. Pemenangnya Shelly. Mas Joni dari Setapak Sembah. Untuk pemenang challenge, masing-masing akan mendapatkan hadiah tambahan saldo Rp250.000 dan untuk lainnya akan mendapatkan saldo tambahan Rp100.000. The hard part, saya mulai dulu dengan Christine. Pada saat saya tanya detailnya untuk problem solving, udahkah research target marketnya seberapa besar dan di mana nih jalur distribusi yang paling besar? Pertama jawabannya belum di research. Dedi, problemnya HR. Hire orang, dia jual 5 lusin, nggak kebayar balik semuanya. Kan banyak sistem operasional yang lain. Jadi kelemahannya bukan di HR menurut saya, tapi lebih di
sistem operasionalnya. Dan kita lihat skornya. Sorry, jadi harus pulang hari ini. Selama di sini belajar banget, luar biasa. Karena selama ini memang semua yang saya lakukan secara otodidak. Kak Mirza, ya kan, saya tanya tadi, kenapa 3 tahun kamu tetap stick di situ? Saran saya kalau misalnya udah 3 tahun melihat itu ada cuma hanya satu faktor, yaitu di musim hanya hujan, kamu segera harus beralih. Randy, dari Kelly menjadi Saud, itu bagus banget. Tapi di sini kamu harus yakin, sampai yakin lagi, sehingga produk itu akan diterima oleh masyarakat banyak. Saud kah atau Kelly? Sekarang kita lihat skor. Jadi sudah terlihat ya, bahwa yang harus tereliminasi adalah Randy dari Kelly. Menang kalah udah biasa di kompetisi. Yang pasti saya banyak belajar di sini. Terutama dari Mas Barli, terima kasih banyak masukannya. This doesn't get easy, I tell you. Menurut saya, kamu mention problem produksi ya, berkali-kali gitu. Terus nunggu lagi, kalau mesin gak rusak, kamu akhirnya nggak produksi sama sekali. Wow, itu rugi sih. Kamu benar-benar mesti punya concrete plan gitu. Sekarang ke Ali ya. Saya problem finance, gimana ya caranya? Apakah saya keluar mencari orang yang bisa ngaturin finance saya gitu? Kalau kita udah bisa cari solusi itu, baru kita bisa handle and tackle all the other problem. Dan siapapun yang lebih rendah, unfortunately akan tereliminasi. Ya. Ali, unfortunately you're going home. You have a great product. Produk kamu itu pioneer, ya nggak? Finance-nya, distribusi kamu, packaging kamu, dan lain sebagainya harus diperbaiki. Oke? Good luck. I know you'll do well. Sanjung, penjabaran masalahnya sebenarnya oke, tetapi tadi sebenarnya ada satu hal yang missing di situ, dan itu saya rasa masih bisa diimprove lagi. Mas Rinaldi, poin yang ketiga, something yang sebenarnya nggak sempet di-highlight karena udah keburu habis waktunya. Kalau misalkan poin 1, 2, 3 itu nggak kelihatan benang merahnya, itu akan sulit kita untuk pinpoint masalahnya dan juga dicari solusinya apa gitu. So, sekarang kita lihat skor. Mas Rinaldi, mohon maaf, langkahmu di sini terhenti. Terima kasih banyak buat semua mentor. Saya sampai sini juga saya udah bersyukur karena dapat banyak ilmu juga di sini, dapat teman baru juga. Mungkin ilmu-ilmu ini bakal saya terapin di bisnis saya ke depannya. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua yang sudah masuk 12 besar. Kita akan kembali dengan challenge-challenge yang lebih luar biasa lagi. So please step up your game.